Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Seperti pertanyaan yang di sana tadi, Bapak Ibu yang bertanya bagaimana mendidik anak sementara anak sendiri belum ada. Apakah itu sudah menikah atau belum? Nah, sebenarnya itu banyak cara ya, banyak cara menuju ke Mekah. Ya, bukan banyak jalan menuju ke rumah, tapi banyak jalan menuju ke Mekah. Ya, misalnya kan kita masih sendiri. Kita bisa dengan cara eh, masuk ke sebuah lembaga yang ada pengajian, ataupun kita bisa menawarkan diri ataupun minta kepada orang tua anak untuk bisa membimbing anak tersebut, ataupun ya terkadang kita juga punya ponakan sendiri, anak kakak, anak abang. Ya, disitulah kita bisa belajar bagaimana cara membimbing anak yang sebenarnya, baik itu dalam program pelajaran di sekolah ataupun pelajaran-pelajaran yang ada di TPA gitu. Ya, yang intinya adalah kita itu harus dengan cara merangkul si anak. Misalnya di TPA kita dekati anak, kita bimbing anak. Kemudian kita berikan dengan sepenuh hati, jangan sampai ya seperti mungkin kalau ke TPA ya karena itu tanggung jawab, jadi harus datang. Kalau nggak datang nanti nggak dapat sesuatu. Jangan, tapi kita coba untuk memang benar-benar merangkul, menganggap seperti anak sendiri. Dan pengalaman sendiri kalau di rumah itu Umi ya dan Ustaz, ponakan saya itu ada 50. Kami ada 8 saudara, itu anak kakak, anak abang dicampur semua itu ada 50. Jadi setiap mau pulang kampung itu rasanya bahagia sekali. Jadi datang ke rumah langsung kakak nanti malam ajak ya anak-anaknya datang ke rumah nenek. Jadi seperti anak sendiri Ustaz ya? Iya betul. Jadi semua mengumpul di rumah dan saya pun sudah persiapkan papan tulis di rumah neneknya, ke rumah mama itu kan. Kemudian situlah saya bimbing anak-anak program hafalan. Nah disitulah sebelum punya anak sendiri kita sudah belajar bagaimana cara membimbing anak, mengajari anak-anak. Kemudian kita pun bisa mengajak anak-anak itu dengan cara belajar privat di rumah. Itu sangat, kita pun mencintai anak-anak. Seperti di rumah di Uli Kareng sama Putri Mu'algina, kita pun privat juga di rumahnya. Kita itu gimana ya, menyayangi anak, mengajari anak seperti anak sendiri, seperti adik sendiri begitu. Makanya kita pun merasa sejuk hati. Nah, itulah pada yang bertanya tadi, ya kita memberikan dengan cara sepenuh hati dan insya Allah kita merasa sejuk. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, ini dari hamba Allah juga tidak dikirim nama. Ustadz yang terhormat, memang semuanya kehendak dari Allah. Ada anak atau tidak ada. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ada doa khusus untuk meminta keturunan pada sebuah putri? Mohon penjelasan Ustaz dan Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para penanya tadi yang tidak disebutkan namanya, mungkin belum punya omongan ya, tetapi tidak berputus asa. Sebagaimana yang kita lihat Nabi Ibrahim itu usianya berapa baru punya omongan. Kemudian Nabi Zakaria pada saat itu belum punya omongan juga sudah tua. Beliau terinspirasi ketika memasuki mihrabnya Maryam. Dia dilihat dalam mihrabnya Maryam itu tiba-tiba kok ada makanan. Sementara beliau terkunci di kamar, tidak ada yang mengantarkan makanan. Ketika beliau bertanya kepada Maryam, dari mana semua ini? Maryam menjawab, semua ini adalah dari Allah.